Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dari kelas TI 1D. Di sini, saya akan menjelaskan materi chapter 10, yaitu tentang Universal Design. TIU dan TIK. Di sini, pada materi ini, mahasiswa itu diharapkan dapat memahami tentang multimodal interaction dan beberapa mode alternatif dari Human Computer Communication. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami apa saja yang termasuk desain for diversity atau desain untuk keanekaragaman. Universal Design Principle atau prinsip desain universal. Di sini pada akhir tahun 1990-an, sebuah kelompok North Carolina State University di USA mengusulkan 7 prinsip umum desain universal. Ini dimaksudkan untuk mencakup semua bidang desain dan sama-sama berlaku untuk desain sistem interaktif. Prinsip-prinsip ini memberi kita kerangka kerja untuk mengembangkan desain universal. Prinsip-prinsip tersebut yaitu 1. Ada equitable use atau penggunaan yang adil. Maksudnya, desain berguna untuk orang-orang dengan berbagai kemampuan dan menarik bagi semua. Yang kedua, flexibility in use atau fleksibilitas dalam penggunaan. Maksudnya, desain memungkinkan berbagai kemampuan dan preferensi melalui pilihan metode penggunaan dan adaptasi dengan kecepatan, ketepatan, dan kebiasaan pengguna. Prinsip yang ketiga, the system be simple and intuitive to use, regardless of the knowledge, experience, language, or level of concentration of the user. Maksudnya itu bahwa sistem menjadi sederhana dan intuitif untuk digunakan, terlepas dari pengetahuan, pengalaman, bahasa, atau tingkat konsentrasi pengguna. Prinsip yang keempat yaitu perceptible information atau informasi yang dapat dipahami. Maksudnya yaitu desain harus menyediakan komunikasi informasi yang efektif, terlepas dari kondisi lingkungan atau kemampuan pengguna. Prinsip yang kelima, tolerance for error atau toleransi untuk kesalahan. Maksudnya, meminimalkan dampak dan kerusakan yang disebabkan oleh kesalahan atau perilaku yang tidak diinginkan. Prinsip yang keenam, low physical effort atau upaya fisik yang rendah. Maksudnya yaitu sistem harus dirancang agar nyaman digunakan, meminimalkan upaya fisik dan kelelahan. Principle 7 requires size and space of approach and use. Prinsip 7 membutuhkan ukuran dan ruang untuk pendekatan dan penggunaan. Maksudnya yaitu penempatan sistem harus sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dan digunakan oleh pengguna manapun tanpa memandang ukuran tubuh, postur, dan mobilitas. These 7 principles give us a good starting point in considering universal design. Maksudnya ketujuh prinsip ini itu memberi kita titik awal yang baik dalam mempertimbangkan desain universal. Nah, selanjutnya multimodal interaction atau interaksi multimodal. Menyediakan akses ke informasi melalui lebih dari satu mode interaksi adalah prinsip penting dari desain universal. Desain seperti ini berkandung pada interaksi multimodal. Ada lima indera yaitu ada suara, sentuhan, rasa, dan bau. Penglihatan. Kelima indera ini memberikan informasi yang berbeda yang menginformasikan keseluruhan. Multisensory or multimodal system support the principle of redundant
redundancy required for universal design, enabling users to access the system using the mode of interaction that is most appropriate to their abilities. Nah, maksudnya, sistem multi-indera atau multi-modal ini mendukung prinsip redundansi yang diperlukan untuk desain universal, memungkinkan pengguna untuk mengakses sistem menggunakan mode interaksi yang paling sesuai dengan kemampuan mereka. Itu selalu diingat bahwa multimodal interaksi tidak hanya tentang meningkatkan kekayaan interaksi, tapi juga tentang redundansi. Sistem redundansi memberikan informasi yang sama melalui berbagai saluran. Nah, jadi itu misalkan informasi yang disajikan secara grafis juga ditulis dalam teks atau ucapan yang dapat dibaca, atau narasi verbal dilengkapi dengan teks. Oke, pada bagian selanjutnya itu akan melihat beberapa mode alternatif komunikasi manusia-komputer yang berkonsentrasi terutama pada suara, sentuhan, tulisan tangan, dan gerakan. Di sini akan dipertimbangkan bagaimana setiap mode dapat digunakan untuk membuat interaksi yang lebih kaya dan memberikan redundansi. Beberapa mode alternatif dari human computer communication yaitu ada di sini ada sound in the interface, touch in the interface, handwriting recognition, dan gesture recognition. Yang pertama itu sound in the interface. Sound is an important contributor to usability. Suara adalah kontributor penting bagi kegunaan. Suara dapat menyampaikan informasi sementara dan tidak memakan ruang layar, sehingga berpotensi berguna untuk aplikasi seluler. Nah, namun meski demikian, saluran pendengaran relatif sedikit digunakan dalam antarmuka standar, dan di mana ia digunakan seringkali merupakan peripheral dari interaksi. There are two types of sound that we call use, yaitu di sini ada speech and non-speech. Speech in the interface. Pertama itu structure of speech. Maksudnya itu jika kita sepenuhnya menghargai masalah yang terkait dengan pengenalan berbasis komputer dan generasi bicara, kita perlu terlebih dahulu memahami tentang structure of speech. Speech recognition atau pengenalan ucapan. Ada banyak upaya untuk mengembangkan sistem pengenalan ucapan atau speech recognition. Tetapi, meskipun sistem komersial sekarang tersedia secara umum, keberhasilan mereka masih terbatas pada sistem penggunaan tunggal yang membutuhkan pelatihan yang cukup. Speech synthesis. Pelengkap untuk pengenalan ucapan adalah speech synthesis atau sintetis ucapan. Ada beberapa area aplikasi di mana speech synthesis telah berhasil. Nah, pembaca layar adalah paket perangkat lunak yang membaca isi layar komputer menggunakan ucapan yang disintetiskan. Pembaca layar modern menjadi lebih dari sekedar teks di layar. Speech synthesis is useful as a communication tool to assist people with physical disabilities that affect their speech. Maksudnya, speech synthesis juga berguna sebagai alat komunikasi untuk membantu orang-orang cacat fisik yang mempengaruhi ucapan mereka. Non-speech sound. Non-speech sound can be used in a number of ways in interactive system. Maksudnya, non-speech sound dapat digunakan dalam sejumlah cara dalam sistem interaktif. Ini sering digunakan untuk memberikan informasi sementara seperti indikasi perubahan jaringan. It can also be used to provide status information on background process.
Nah, itu juga dapat digunakan untuk memberikan informasi status pada proses latar belakang. Non-speech sound juga dapat digunakan untuk memberikan representasi aksi dan objek kedua dalam antarmuka untuk mendukung mode visual dan memberikan konfirmasi bagi pengguna. Selanjutnya, Eracons. An alternative to using natural sound is to the fast synthetic sound. Alternatif untuk menggunakan suara alami adalah dengan merancang suara sintetis. Eracons menggunakan kombinasi nada terstruktur yang disebut dengan motif untuk mewakili tindakan dan objek. There are two types of combination of eracons. Ada dua jenis kombinasi eracon, yaitu compound eracons, menggabungkan motif yang berbeda untuk membangun aksi tertentu. Misalnya, menggabungkan motif untuk buat dan file. Yang kedua, family eracons, mewakili eracon majemuk dari jenis yang sama. Sebagai contoh, kesalahan sistem operasi dan kesalahan sintaktis akan berada dalam keluarga kesalahan. Yang kedua, touch in the interface. Touch is the only sense that can be used to both send and receive information. Sentuhan adalah satu-satunya indera yang dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Pengguna sentuhan di antarmuka dikenal sebagai interaksi haptik. Haptik adalah istilah umum yang berkaitan dengan sentuhan, tetapi secara kasar dapat dibagi menjadi dua area, yaitu cutaneous perception atau persepsi kulit, yaitu yang berkaitan dengan sensasi sentuhan melalui kulit, dan kinesthetics, yaitu yang merupakan persepsi tentang pergerakan dan posisi. Keduanya ini berguna dalam interaksi, tetapi mereka membutuhkan teknologi yang berbeda. Type of haptic device is the force feedback device. Jenis dari perangkat haptik adalah the force feedback device yang memberikan informasi kinetik kembali kepada pengguna, memungkinkannya untuk merasakan resistensi, tekstur, gesekan, dan sebagainya. One of the most commonly used examples is the phantom ring from Sensible Technologies. Contohnya yaitu phantom. Gitaran phantom. Ini contohnya. Ini adalah gambar phantom. Yang ketiga, handwriting recognition. Gagasan utama dapat menafsirkan input tulisan tangan secara menarik, dan tulisan tangan tampaknya menawarkan input teks dan grafis yang menggunakan alat yang sama. Namun, ada masalah yang terkait dengan penggunaan tulisan tangan sebagai media input. Teknologi untuk handwriting recognition atau pengenalan tulisan tangan. The major piece of technology used to capture handwriting is the digitizing table. Bagian utama dari teknologi yang digunakan untuk menangkap tulisan adalah tablet digitalisasi. Tablet digitalisasi telah diperbaiki dengan memasukkan layar tipis di atas untuk menampilkan informasi, menghasilkan kertas elektronik. Ini adalah gambar dari digitizing table. Recognizing handwriting. Mengenal tulisan tangan. Ini tuh maksudnya variasi antara tulisan tangan individual besar. Selain itu, tulisan tangan satu orang bervariasi dari hari ke hari dan berkembang selama bertahun-tahun. Gesture recognition. Gesture is a component of human-computer interaction
that has become the subject of attention in multimodal system. Gestur adalah komponen interaksi manusia-komputer yang telah menjadi subjek perhatian dalam sistem multimodal. Sebuah tim dari Toronto telah menghasilkan sistem pengenalan gerakan yang menerjemahkan gerakan tangan menjadi ucapan yang sintetis, menggunakan 5 jaringan saraf yang bekerja secara paralel untuk belajar dan kemudian menafsirkan bagian input yang berbeda. The media room at MIT use a different approach in order to incorporate gesture into the interaction. Ruang media di MIT menggunakan pendekatan yang berbeda untuk menggabungkan gerakan ke dalam interaksi. Nah, ruang media ini memiliki satu dinding yang berfungsi sebagai layar besar, dengan layar sentuh yang lebih kecil dan kedua sisi pengguna, yang duduk di tengah. Pengguna dapat menavigasi informasi menggunakan layar sentuh, atau dengan joystick, atau dengan suara. Selanjutnya, designing for diversity. Nah, di sini yang akan dibahas yaitu designing for user with disabilities, designing for different age groups. Yang ketiga, designing for cultural difference. Yang pertama, designing for user with disabilities atau merancang untuk pengguna dengan disabilitas. Diperkirakan setidaknya sekitar 10% populasi di setiap negara memiliki kecacatan yang akan mempengaruhi interaksi komputer. Nah, di sini akan dilihat secara singkat gangguan sensorik, fisik, dan kognitif dan masalah yang mereka angkat untuk desain antarmuka. Pertama, ada visual impairment. The rise in the use of graphical interface reduce the possibilities for a visually impaired user. Gangguan sensorik yang paling menarik perhatian para peneliti. Nah, meningkatnya penggunaan antarmuka grafis mengurangi kemungkinan bagi pengguna tunanetra dalam interaksi berbasis teks. Pembaca layar menggunakan ucapan yang disintetis atau perangkat input Braille menyediakan akses lengkap ke komputer. Nah, input bergantung pada pengetikan sentuh. Dengan mekanisme ini menyediakan output. Ada dua pendekatan kunci untuk memperluas akses, yaitu the use of sound and the use of touch. Ini adalah contoh dari screen readers. Gambar screen readers. Yang kedua, hearing impairment. A hearing impairment may appear to have little impact on the use of an interface. Gangguan pendengaran mungkin tampaknya memiliki sedikit dampak bagi pengguna antarmuka dibandingkan dengan cacat visual yang dimana dampak pada interaksi dengan antarmuka grafis secara jelas. Email dan pesan singkat adalah leveler yang hebat dan dapat digunakan secara sama oleh pengguna yang mendengar dan tuli. Selanjutnya yang ketiga, physical impairment atau gangguan fisik. User with physical disabilities vary in the amount of control and movement that they have over their hands, but many find the precision required in most control difficult. Maksudnya pengguna dengan cacat fisik bervariasi dalam jumlah kontrol dan gerakan mereka memiliki di atas tangan mereka, tetapi banyak menemukan ketepatan yang diperlukan antara kontrol mouse. Input dan output speech adalah pilihan bagi mereka yang tidak memiliki suara. Alternatif
alternatifnya adalah sistem eye gaze yang melancap pergerakan mata untuk mengontrol kursor atau driver keyboard yang dapat dilampirkan ke kepala pengguna. Ini adalah gambar dari eye gaze system. Selanjutnya yang keempat, speech impairment. Nah, di sini maksudnya adalah untuk pengguna dengan gangguan berbicara dan mendengar, sistem multimedia itu menyediakan sejumlah alat untuk berkomunikasi, termasuk synthetic speech dan text-based communication dan conferring system. Selanjutnya itu dyslexia. User with cognitive disabilities such as dyslexia can find textual information difficult. Pengguna dengan cacat kognitif seperti dysleksia dapat menemukan informasi tekstual sulit. Dalam kasus yang parah, speed input-output dapat mengurangi kebutuhan untuk membaca dan menulis, dan memungkinkan input dan output yang lebih akurat. Dalam kasus yang dimana masalahnya kurang parah, fasilitas koreksi ejaan dapat membantu pengguna. Nah, struktur navigasi yang konsisten dan isyarat petunjuk arah yang jelas juga penting bagi penderita dysleksia. Yang terakhir, autism. Autism mempengaruhi seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang-orang di sekelilingnya dan memahami lingkungannya. This manifests itself in a range of ways but is characterized by the trait of impairments, yaitu ada 1. Social interaction, 2. Communication, dan 3. Imagination. Social interaction atau interaksi sosial yaitu masalah dalam berhubungan dengan orang lain dengan cara bermakna atau merespon dengan tepat terhadap situasi sosial. Communication atau komunikasi yaitu masalah dalam memahami bahasa verbal dan tekstual termasuk pengguna gerakan dan ekspresi. Yang ketiga, imagination atau imajinasi yaitu masalah dengan kekakuan proses berpikir yang dapat menyebabkan perilaku berulang dan tidak fleksibel. How might universal design of technology assist people with autism? There are 2 main areas of interest. Ada 2 bidang utama yang diminati, yaitu communication dan education. Communication dan social interaction adalah bidang utama kesulitan bagi orang-orang dengan autisme. Pengguna komputer untuk mendukung orang dengan autisme dengan cara ini masih merupakan bidang penelitian baru, dan kemungkinan bahwa perangkat lunak dan alat baru akan berkembang dalam beberapa tahun mendatang. Selanjutnya yang kedua, itu designing for different age groups. Yang pertama ada old people atau orang tua. Proporsi orang tua dalam populasinya itu terus meningkat. Orang-orang yang hidupnya lebih lama memiliki waktu yang lebih banyak dan pendapatannya dapat dibuang. Serta orang tua itu telah meningkatkan independensi. This factor have led to an increase in older user. Semua faktor ini telah menyebabkan peningkatan pada pengguna yang lebih tua.
New communication tools such as email and instant messaging can provide social interaction in cases where lack of mobility or speech difficulties reduce face-to-face possibilities. Alat komunikasi baru seperti email dan pesan singkat dapat memberikan interaksi sosial di mana dalam kasusnya kurangnya mobilitas atau kesulitan bicara mengurangi kemungkinan tatap muka. Teknologi seluler dapat digunakan untuk menyediakan bantuan memori di mana adanya kehilangan memori yang berkaitan dengan usia. Once again, basic universal design principles are important here. Sekali lagi, prinsip-prinsip desain universal dasar sangat penting di sini. Akses informasi harus menggunakan redundansi dan mendukung penggunaan teknologi akses. Desain harus jelas dan sederhana, serta memanfaatkan kesalahan. Yang kedua ada children. Design approach have been developed specifically to include children actively as members of the design team. Nah, seperti halnya orang tua, anak-anak juga memiliki kebutuhan berbeda dalam hal teknologi. Pendekatan desain telah dikembangkan secara khusus untuk memasukkan anak-anak secara aktif sebagai anggota tim. Ini pendekatan penyelidikan kooperatif Alison Druin didasarkan pada penyelidikan konseptual dan desain partisipatif. Pen-based interface can be a useful alternative input device. Antarmuka berbasis pena dapat menjadi perangkat input alternatif yang bermanfaat. Nah, sekali lagi, prinsip-prinsip desain universal membantu kita prinsip-prinsip desain universal membantu kita dalam mendesain antarmuka yang dapat digunakan anak-anak. Antarmuka yang memungkinkan beberapa mode input termasuk sentuhan atau tulisan tangan mungkin lebih mudah untuk anak-anak daripada keyboard dan mouse. Yang terakhir yaitu designing for cultural difference. Bidang terakhir keanekaragaman yang akan dipertimbangkan adalah perbedaan budaya. Faktor-faktor lain seperti usia, jenis kelamin, ras, seksualitas, kelas, agama, dan persuasi politik. Semuanya ini dapat mempengaruhi respon individu terhadap suatu sistem. Some of the key factors that we need if we are to practice universal design, namely language, cultural symbol, gesture, and use of color. Beberapa faktor utama yang kita butuhkan jika ingin mempraktikkan desain universal yaitu bahasa, simbol budaya, gestur, dan penggunaan warna. Sementara toolkits dengan basis data berdaya bahasa yang berbeda memfasilitasi terjemahan item menu, pesan kesalahan, dan teks lain ke dalam bahasa lokal ini tidak sepenuhnya berurusan dengan masalah bahasa. Demikian pula dengan simbol. Simbol memiliki makna berbeda dalam budaya yang berbeda. Studi tentang makna simbol dikenal sebagai semiotika dan merupakan pengalihan yang bermanfaat bagi siswa desain universal.
Another area where diversity can cause misunderstanding is in the use of gesture. Di daerah lain di mana keanekaragaman itu dapat menyebabkan kesalahpahaman adalah dalam penggunaan gerakan. Contohnya, orang India dan konvensi gesturalnya. Itu menggunakan kepala untuk persetujuan. Kebalikannya dari interpretasi Eropa tentang gestur. Nah, warna juga sering digunakan dalam antarmuka untuk merefleksikan konvensi universal, seperti merah untuk bahaya dan hijau untuk pergi. Faktanya merah dan hijau itu memiliki banyak arti yang berbeda di berbagai negara, sama seperti halnya bahaya. Merah mewakili kehidupan di India, kebahagiaan di Cina, dan keluarga bangsawan di Perancis. Sedangkan hijau adalah simbol kesuburan di Mesir dan pemuda di Cina, serta keamanan di Anglo-Amerika. Makna yang dimaksudkan dari warna tertentu dapat didukung dan diklarifikasi melalui redundansi, memberikan informasi yang sama dalam bentuk lain juga. Terakhir, summary atau kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan di sini, desain universal adalah tentang merancang sistem yang dapat diakses oleh semua pengguna dalam segala situasi dengan mempertimbangkan keragaman manusia dalam hal kecacatan, usia, dan budaya. Desain universal membantu orang-orang, misalnya merancang sistem sehingga dapat digunakan oleh seseorang yang tuli atau sulit mendengar. Dan selanjutnya, multimodal system memberikan akses ke informasi sistem dan fungsionalitas melalui berbagai saluran input dan output yang berbeda, mengeksploitasi redundansi. Sistem tersebut akan memungkinkan penggunaan dengan gangguan sensorik, fisik, atau kognitif untuk menggunakan saluran yang dapat mereka gunakan paling efektif. Dan ini adalah referensinya. Itulah penjelasan dari saya untuk chapter 10, yaitu tentang universal design. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.